Huo Yuhao tidak peduli dengan hal lain dan dengan cepat bergegas ke depan Bei sebelum berjongkok. Senior tertua, apakah kamu menyebutkan sebelumnya bahwa guru menyegel Dewa Binatang di Tian? Bei mengangguk dan menjawab, ya. Meskipun kakek buyutku sudah meninggal, dia menyegel rohnya di pohon emas. Ketika gelombang binatang buas dimulai, dan di Tian menyerang, Penatua Xuan tidak mampu menanganinya sendirian, dan kakek buyut saya menggunakan kekuatan pohon emas untuk menyegel di Tian bersama dengan Penatua Xuan. Guru. Huo Yuhao mengintip ke langit dan emosi yang selama ini dia tekan akhirnya meledak. Air matanya mengalir, dan dia berlutut sambil terus menatap ke langit. Pada titik ini, ledakan yang memekakan telinga bergema di langit. Setelah ini, sosok emas besar memisahkan diri dari langit sebelum turun menuju kota Shrek. Seluruh langit seketika berubah menjadi gelap, dan aura yang tak terlukiskan namun menakutkan turun dari langit. Di Tian akhirnya membuka segelnya. Raungan naga yang marah bergema di langit, dan bercak ungu terbakar di langit di sekitarnya. Sosok emas yang terpisah dari langit itu kembali menjadi wujud manusia. Itu adalah Penatua Xuan, dan proyeksi Penatua Mu secara halus muncul di sampingnya. Namun, dia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia juga tampak sangat pucat, dan ada noda darah segar di sekitar bibirnya, menyegel Raja Naga Hitam Mata Emas. Yang budidayanya melebihi 800.000 tahun, telah merangsang darahnya secara berlebihan, dan Penatua Xuan juga sangat terkuras dalam prosesnya, sama seperti di Tian yang dapat merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Penatua Mu dan Penatua Xuan juga dapat melakukan hal yang sama. Bahkan mereka tidak menyangka kota Shrek bisa bertahan tanpa bala bantuan, mengingat gelombang binatang buas yang ganas. Mereka juga telah menimbulkan banyak korban di pihak hutan Great Stardow. Lebih dari 40% pasukan monster jiwa telah terbunuh. Ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi hutan, meskipun Penatua Mu dan Penatua Xuan sangat bangga dengan kekuatan bertarung Shrek, mereka tidak menganggap ini adalah hal yang baik. Situasi ini hampir memaksa di Tian dan hutan Great Stardow untuk memusnahkan Shrek sepenuhnya. Bahkan jika makhluk jiwa harus mundur, mereka tidak akan rela mengampuni Shrek setelah kerugian besar yang ditimpakan Shrek pada mereka. Di Tian sangat marah hingga dia hampir mengamuk. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain saat ini, sementara pasukan jiwa binatang di sisi utara dan barat sangat lelah, aura perkasa Dewa Binatang akhirnya terasa lagi. Dan mereka mendistribusikan diri mereka sekali lagi di bawah komando 4 binatang buas. Pasukan makhluk jiwa di sisi barat menunjukkan formasi menyerang dan menunggu perintah di Tian. Pada titik ini, titik cahaya mulai terlihat di kejauhan. Tempat-tempat ini sangat menarik perhatian, meski jumlahnya tidak banyak. Setidaknya, tidak lebih dari pasukan spektral yang dipanggil Huo Yuhao. Namun, mereka berhasil terbang dengan cepat bahkan ketika mereka menghadapi penindasan besar di Tian. Hal ini terutama berlaku untuk titik hijau yang terbang di depan. Itu seperti bintang jatuh. Selain itu, ukurannya bertambah besar saat ia melaju ke depan. Perlahan-lahan, itu berubah menjadi bola api hijau besar. Bahkan melawan penindasan di Tian, itu masih terus bergerak maju. Di Tian, kamu harus melihat apakah aku setuju jika kamu ingin menghancurkan Shrek. Ayo bertarung lagi setelah 100 tahun. Sebuah suara yang kuat berseru, bergema di seluruh langit, dan sepetak besar lampu hijau langsung memenuhi langit. Penindasan besar-besaran di Tian dilawan dengan paksa begitu saja. Setelah mendengar suara ini, wajah tegang Penatua Xuan sedikit mengendur. Bala bantuan akhirnya tiba. Dia sangat muak sekaligus kesal dengan pemilik suara itu. Namun, itu terdengar sangat ramah baginya saat ini. Berapa banyak orang di benua Douluo yang bisa melawan penindasan Dewa Binatang sendirian? Pemilik suara itu tidak lain adalah pemimpin sekte dari sekte tubuh Douluo Dubushi. Ya, sekte tubuh telah tiba sebagai bala bantuan, entah itu Penatua Xuan, Penatua Mi, atau para tetua dari Paviliun Dewa Laut. Tidak ada yang mengira sekte tubuh akan menjadi orang pertama yang tiba sebagai bala bantuan. Akademi Shrek dan sekte tubuh tidak memiliki hubungan yang harmonis. Pertarungan antara Penatua Mu dan saudara laki-laki Dubushi merupakan kenangan yang menyakitkan dan tragis bagi kedua belah pihak. Punggung Penatua Mu menjadi bengkok setelah pertarungan itu, dan dia akhirnya meninggal karena kondisinya, sementara saudara laki-laki Dubushi meninggal lebih awal. Meskipun kebencian antara kedua belah pihak ini tidak dapat dilupakan, namun hal itu masih sangat diingat. Namun, Dubushi sebenarnya tiba tepat saat Akademi Shrek sangat membutuhkan bantuan.
Ini bahkan belum 2 hari. Sekalipun berita disampaikan kepada mereka dengan segera, dan mereka segera berangkat, mereka mungkin tidak akan secepat itu. Kultivasi Dubusi sedikit lebih unggul dari Elder Xuan, dan dia sudah menjadi Ultimate Douluo. Meskipun dia baru saja menjadi Ultimate Douluo, dan kemampuannya lebih lemah dari Naga Suci Kegelapan dan Kaisar Naga Douluo Long Xiayao. Dia masih menjadi salah satu master jiwa terkuat di dunia saat ini, meskipun Ditian yang sudah terluka setelah membuka segelnya masih bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa melakukannya dengan cepat. Dengan kehadiran Dubusi, Ditian akan menjadi sibuk, dan tidak ada kabar yang lebih baik dari ini. Dubusi, ini kamu lagi. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Raungan marah Ditian bergema di seluruh langit. Langit malam yang gelap tiba-tiba berubah menjadi ungu. Bahkan warna hijau yang dikeluarkan Dubusi tidak dapat menyembunyikan cahaya ungu ini. Seluruh kota Shrek dan bangkai makhluk jiwa di luar kota diwarnai ungu, gelembung besar berwarna keunguan mulai turun dari langit, masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter. Mereka mengeluarkan kabut tebal berwarna keunguan, dan gelembung-gelembung ini menyelimuti seluruh permukaan kota Shrek bersama-sama. Di luar kota Shrek, pasukan makhluk jiwa yang dipimpin oleh 4 binatang buas dengan cepat mundur. Makhluk jiwa menjadi tenang dan menghentikan auman marah mereka. Setiap makhluk jiwa dari pasukan makhluk jiwa sepertinya mulutnya tertutup rapat, dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Dubusi baru saja tiba. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa sedikit menakuti Ditian bersama dengan master jiwa kuat lainnya dari Shrek. Dia tidak mengira Dewa Binatang akan segera bergerak. Dia juga tidak mengerti mengapa Ditian begitu marah. Ketika Ditian disegel sebelumnya, dia hanya bisa merasakan bahwa pasukan makhluk jiwa telah menderita kerugian besar, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya mengetahui seberapa besar kerugian tersebut. Sebelumnya, dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk memindai seluruh area. Ketika dia melihat kehancuran dan mengetahui bahwa lebih dari 40% pasukannya telah terbunuh, dia menjadi marah. Seperti yang diyakini oleh Penatua Xuan dan Penatua Mu, pertarungan ini tidak dapat dibatalkan lagi. Biarpun gelombang binatang itu mundur, pembalasan darah ini masih harus dibalas. Ditian secara alami menyadari kemampuan Dubusi. Namun, dia sudah sangat marah. Tidak peduli siapa yang datang, dia akan tetap mengambil tindakan. Dia rela mengorbankan segalanya untuk menghancurkan Shrek. Dubusi memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat dia bergerak, dia berubah menjadi raksasa setinggi 100 meter di udara. Lampu hijau pekat bersinar dari tubuhnya. Di tengah lampu hijau ini, ada cahaya keemasan yang halus. Dari kelihatannya, raksasa ini seperti patung dewa yang serius dan khusyuk. Dia tidak berani menahan diri melawan lawan kuat seperti Ditian. Saat dia muncul, dia segera mengaktifkan kebangkitan kedua jiwa tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan bertarungnya yang menakutkan dan menirukan gerakan mengangkat. Garis-garis cahaya hijau dilepaskan dari tubuhnya saat menyerang gelembung keunguan di langit. Setiap seberkas cahaya hijau berhasil menemukan gelembung keunguan secara akurat. Demikian pula, garis-garis cahaya hijau menyelimuti seluruh tempat, hijau dan ungu terpisah dengan jelas. Namun, gelembung keunguan Ditian sepertinya membanjiri lampu hijau yang dikeluarkan oleh Dubusi. Itu adalah pemusnahan naga hitam Ditian, yang juga merupakan serangan area terkuatnya. Dia jarang menggunakan skill jiwa ini. Setiap kali dia menggunakan keterampilan jiwa ini, dia akan kehilangan sebagian umur panjangnya. Meskipun dia sudah hidup selama lebih dari 800.000 tahun, rasa hormatnya terhadap hidupnya sendiri masih lebih besar daripada binatang buas lainnya. Saat ini, dia menggunakan keterampilan jiwa ini karena dia sangat marah. Ini menunjukkan besarnya kebenciannya. Lampu hijau Dubusi juga tidak lemah. Itu disebut perjamuan kematian dan merupakan keterampilan jiwa ke-8-nya. Setiap seberkas cahaya hijau dipenuhi dengan racun, dan itu adalah salah satu serangan area terkuatnya, hijau melawan ungu, perjamuan kematian melawan pemusnahan naga hitam. Kedua belah pihak bentrok saat ini. Gelembung keunguan itu ternyata lemah. Mereka meledak segera setelah menghubungi lampu hijau. Namun, gelembung keunguan itu berubah menjadi gelembung kecil yang tak terhitung jumlahnya setelah meledak, dan turun dengan kecepatan yang lebih cepat. Seolah-olah gelembung-gelembung itu sedang turun hujan, lampu hijau juga berubah setelah bersentuhan dengan gelembung keunguan.
Mereka berubah menjadi pusaran air hijau, dan kekuatan korosifnya langsung menyebar. Banyak gelembung kecil berwarna keunguan yang dimakan oleh pusaran air hijau ini, namun pusaran air tersebut juga dengan cepat hancur setelah melahap gelembung tersebut. Ini adalah benturan kekuatan. Tidak ada kesan mencolok di dalamnya. Lampu hijau dan pusaran air akhirnya padam oleh gelembung keunguan. Masih ada sepertiga dari gelembung keunguan awal yang tersisa, dan gelembung tersebut terus turun dari langit menuju kota Shrek. Garis-garis cahaya dilepaskan dari kota Shrek untuk menahan gelembung keunguan tersebut. Itu adalah karya judul Douluo dari Akademi Shrek, namun, gelembung keunguan itu terlalu kuat dan mendominasi. Ledakan dahsyat mulai bergema di setiap sudut kota Shrek, erangan mulai terdengar dari segala arah. Gelembung keunguan berhasil melukai 6 hingga 7 judul Douluo dengan tingkat yang berbeda-beda, dan menguras kekuatan mereka. Inilah kekuatan Ditian, Raja Naga Hitam bermata emas. Dan Dewa Binatang, di udara, Dubusi juga tampak sangat sedih karena ia mengalami dampak yang paling besar. Dia mengerang dan bangkit sebelum menyerang Ditian. Dia sekarang berdiri di hadapan Dewa Binatang. Pada titik ini, bala bantuan telah tiba. Master jiwa terkuat dari sekte tubuh terbang di depan. Semuanya memiliki setidaknya 7 cincin, dan bahkan ada 8 judul Douluo di antara mereka. Itu praktis seluruh kekuatan dari sekte tubuh. Bantuan yang mereka tawarkan ini sangat penting, terlebih lagi, bukan hanya sekte tubuh yang telah tiba. Ada lebih dari 100 master jiwa di belakang mereka, dan mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Di antara mereka, 5 bahkan bergelar Douluo. Ini berarti ada 13 judul Douluo dalam gelombang bala bantuan ini. Selain itu, semua master jiwa ini adalah master jiwa tingkat atas. Setelah mereka tiba di kota Shrek, mereka segera berpencar ke 4 tembok. Semua judul Douluo naik ke langit dan menyaksikan tubuh Douluo melawan Dewa Binatang. Salah satu judul Douluo tiba di depan Penatua Xuan. Elder Xuan, saya harap kita belum terlambat. Penatua Xuan mengenali orang ini. Dia adalah tubuh emas Douluo dari sekte tubuh, dan jiwa bela dirinya adalah belalainya. Budidayanya sangat tinggi, dia adalah Douluo transenden peringkat 96. Di sekte tubuh, dia hanya kalah dengan tubuh Douluo Dubusi. Jin tua, kalian semua datang tepat pada waktunya. Jika Anda terlambat, kami tidak akan mampu menahannya lagi. Kami benar-benar berhutang budi padamu. Penatua Xuan tertawa terbahak-bahak. Golden Douluo Jinpeng menjawab, baiklah, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang bantuan. Anda tidak berhutang apapun kepada kami. Apakah menurut Anda kami datang ke sini dengan sukarela? Sejujurnya, sekte kami tidak cukup dekat untuk melakukan ini. Penatua Xuan tertegun, namun mengakui, itu benar. Inilah sebabnya saya terkejut melihat kalian semua. Ini. Jinpeng berkata, Akademi Shrek melakukan perbuatan baik dengan menyelamatkan semua orang dari kekaisaran jiwa surgawi yang ditangkap selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Mereka yang ditangkap semuanya adalah talenta muda kekaisaran kita. Kita harus membalas budi ini. Anak bernama Huo Yuhao dari Akademi Anda itulah yang datang ke ibu kota kami untuk mencari bantuan. Dia segera pergi setelah meninggalkan informasi itu. Namun, mereka yang diselamatkan mengenali dia sebagai orang yang membawa orang ke kota Sunrise untuk menjalankan misi penyelamatan. Akibatnya, pemimpin sekte itu dipanggil oleh Yang Mulia. Setelah berdiskusi singkat, kami segera bergegas. Karena waktu terbatas, kami mengirimkan orang-orang terbaik kami terlebih dahulu. Akan ada lebih banyak bala bantuan yang tiba di kemudian hari. Pasukan kami ada di perbatasan dan mereka tidak bisa melewatinya, tapi kami masih memiliki 1000 master jiwa yang telah dikerahkan. Yuhao, itu Yuhao? Penatua Xuan sangat senang ketika dia mendengar bahwa Huo Yuhao lah yang mencari bantuan untuk mereka. Ini berarti Huo Yuhao masih hidup. Ini adalah berita bagus, dan bala bantuan tiba tepat pada waktunya. Dengan bantuan sekte tubuh dan kerajaan jiwa surgawi, Shrek akan mampu bertahan selama beberapa hari lagi bahkan jika pasukan makhluk jiwa menyerang kota Shrek dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi, bisakah makhluk jiwa dari hutan Great Stardow menanggung kerugian sebesar itu? Jinpeng terus berbicara, Bintang Luo dan kerajaan Douling akan segera menerima sos Anda. Bala bantuan mereka akan tiba paling lama 2 hari. Apa yang terjadi dengan hutan Great Stardow? Mengapa ada gelombang binatang buas lainnya?
Apapun yang terjadi, kami akan menganggap bahwa kami telah membalas budi setelah ini. Penatua Xuan tentu saja tidak mengikuti upacara saat ini. Dia mengangguk dan menjawab, baiklah. Terima kasih banyak. Ini adalah karma. Akademi Serek telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan para sandera dari 3 kerajaan, dan sekarang mereka membalas budi Serek. Tidak heran sekte tubuh ada di sini, mereka datang ke sini karena kerajaan jiwa surgawi. Saat ini, sekte tubuh adalah sekte yang bertugas melindungi kekaisaran jiwa surgawi, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran. Tentu saja, bantuan tepat waktu dari kerajaan jiwa surgawi kepada Akademi Serek juga merupakan upaya bagi mereka untuk masuk ke dalam buku bagus Akademi Serek. Sampai batas tertentu, Akademi Serek terletak di wilayah kerajaan jiwa surgawi, dan sebagian besar siswanya juga berasal dari kerajaan jiwa surgawi. Banyak siswa yang meninggalkan Serek mengambil posisi senior di kerajaan jiwa surgawi. Keluarga kekaisaran memutuskan untuk mengirim bantuan ke Akademi Serek tidak diragukan lagi merupakan cara untuk mengungkapkan niat baik mereka, dan upaya untuk menarik Akademi Serek ke pihak mereka. Mereka membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang terpenting adalah Huo Yuhao berhasil menyampaikan informasi tepat waktu. Dia jelas sudah menduga bahwa akan ada semacam reaksi dari Great Star Dow Forest. Namun, jika gelombang binatang itu tidak datang, Penatua Xuan menghela nafas dalam hatinya. Itu akan menjadi kisah tentang anak laki-laki yang menangis seperti serigala. Tentu saja, itu masih lebih baik dari ini. Paling-paling, mereka akan terus menjadi musuh sekte tubuh. Apakah Ditian gila? Suara Penatua MU tiba-tiba terdengar di samping Penatua Xuan. Penatua Xuan dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tubuh Ditian terbakar dengan api keunguan tua. Dia bertingkah seolah ingin menembus langit dengan setiap serangan, dan Dubusi terpaksa mundur. Sepertinya Dubusi tidak tahan lagi. Aura agung Ditian sangat luar biasa. Suara Penatua Xuan pecah ketika dia bertanya, apakah dia membakar energi hidupnya sendiri? Penatua MU menjawab, tidak, dia seharusnya menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia jelas telah menemukan bala bantuan kita, dan berencana menggunakan kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Jika Dubusi tidak tahan lagi, ayo gantikan dia. Kita perlu menahan Ditian dengan segala cara. Kita tidak perlu takut pada mereka dalam waktu 2 hari ketika semua bala bantuan kita tiba. Kombinasi dari semua master jiwa elit dan tentara dari 3 kerajaan seharusnya cukup untuk menekan semua makhluk jiwa dari hutan Great Star Dow. Bam, sebelum Elder MU dan Elder Xuan bisa naik ke langit. Ledakan-ledakan terdengar di atas mereka, Dubusi terlempar dari langit. Tubuhnya memancarkan sambaran petir ungu, dan dia memuntahkan darah. Ditian juga mengalami beberapa luka di tubuhnya. Dia rela disakiti demi memberikan pukulan berat pada Dubusi, semuanya harus mati. Kita harus membalaskan dendam Kaisar Binatang dan semua makhluk jiwa. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku harus memusnahkan mereka semua. Suara Ditian bergema di seluruh kota. Dia mengintip ke langit dan meraung dengan marah. Sementara api ungu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi emas keunguan, ekspresi Penatua Xuan dan Penatua MU berubah. Mengingat budidaya Ditian selama 800.000 tahun, Serek pasti akan menderita banyak korban bahkan jika sekte tubuh ada di sini untuk memperkuat mereka. Bahkan mungkin saja kota itu akan hancur, dan semua orang akan musnah. Lagi pula, masih ada 100.000 makhluk jiwa di luar kota. Ditian, jangan berani-beraninya. Jika kamu berani menghancurkan Serek, aku akan menghentikan warisan hutan Great Star Dow agar tidak diwariskan. Pada titik ini, niat spiritual yang kuat tiba-tiba ditransmisikan dari tembok kota selatan kota Serek. Niat spiritual ini segera menyebar ke seluruh langit di atas kota Serek. Semua judul Douluo dapat mendengarnya dengan jelas, begitu pula Ditian. Setelah itu, sosok yang memancarkan cahaya keemasan perlahan melayang di atas tembok kota selatan. Di belakangnya, proyeksi emas mawar perlahan muncul. Itu memiliki penampilan Kaisar Binatang, singa emas bermata 3, Yuhao. Penatua MU dan Penatua Xuan berseru pada saat yang bersamaan, niat spiritual yang bersinar dan orang yang naik ke langit memang adalah Huo Yuhao. Saat ini, 7 cincin jiwanya bersinar. Warnanya putih, ungu, hitam, emas mawar, dan merah. Semua orang dikejutkan oleh warna aneh cincin jiwanya saat dia naik ke langit.
Beberapa sosok melompat satu demi satu dan mengikutinya. Yan Xiaoze, Cai Mei, Xian Lin dan yang lainnya melindunginya di tengah. Di antara mereka, Xian Lin adalah orang pertama yang menyadari bahwa Huo Yuhao telah kembali. Hanya dia yang bisa menebak bahwa pasukan Undead yang telah memberikan pukulan besar pada pasukan Soul Beast dan memberi waktu untuk Shrek ada hubungannya dengan dia. Xian Lin melotot marah sambil berteriak, "Yuhao, jangan main-main. Bagaimana Anda bisa ikut campur dalam pertarungan kelas atas ini?" Huo Yuhao memandangnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Din Xian, semuanya dimulai karena aku. Saya tidak bisa menyaksikan Shrek dilenyapkan. Percayalah, saya bisa menyelesaikan ini." "Tidak!" Xian Lin berteriak dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, namun, lingkaran cahaya aneh tiba-tiba menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Xian Lin, Yan Xiaoze, dan Cai Mei merasa sedikit pusing karena mereka lengah, dan semua yang ada di depan mata mereka menjadi putih. Meskipun mereka kehabisan tenaga, Xian Lin dan Yan Xiaoze adalah Douluo transenden. Namun, mereka kehilangan kesadaran untuk sesaat. Huo Yuhao memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya saat ia terbang ke langit. Proyeksi di belakangnya juga menjadi lebih material, di dahinya, mata takdirnya terbuka, dan gelombang spiritual yang sangat besar melonjak ke arah Ditian. Cahaya emas mawar mulai menyala di tubuhnya, membandingkan api emas keunguan dari tubuh Ditian dengan cahaya di tubuh Huo Yuhao seperti membandingkan bulan purnama dengan kunang-kunang. Namun, ruang di sekitar Huo Yuhao mulai sedikit terdistorsi ketika cahaya merah keemasan kecil ini mulai menyala. Di kejauhan, pasukan monster jiwa yang diam mulai menangis meratap, api di tubuh Ditian tiba-tiba membeku, dan dia menatap Huo Yuhao dengan mata emasnya. Raungan amarahnya berubah menjadi keterkejutan, kamulah yang menjadikan Kaisar Binatang sebagai persembahan. Itu kamu?" Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan menjawab, "Ya, ini saya. QR mengorbankan dirinya untukku dan berubah menjadi cincin jiwa keenamku. Saya juga menggabungkan kemampuannya sebagai Kaisar Binatang ke dalam diri saya. Anda harus tahu bahwa singa emas bermata tiga membawa seluruh takdir hutan bintang besar Do. Saat QR meninggal, warisan Kaisar Binatang masih ada di sini, bersamaku. Eye of Destiny-nya juga bersamaku. Jika aku mati, kekuatan takdir ini akan hancur total, yang berarti takdir hutan bintang besar Dou juga akan hancur. Anda harus tahu hasil seperti apa yang akan dihasilkannya, konyol." Ditian meraung dan mengulurkan cakarnya ke depan. Proyeksi cakar emas keunguan yang kuat mencapai Huo Yuhao. Penatua Xuan, Penatua MU dan berbagai tetua dari Akademi Shrek menyerbu ke arah langit pada saat yang sama, mencoba menyelamatkannya. Namun, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak pada saat ini, "Tidak ada yang datang." Niat spiritual yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan semua orang merasakan semangat mereka bergetar. Meskipun budidaya mereka lebih kuat daripada miliknya, mereka tetap berhenti di udara. Serangan Ditian sangat cepat. Dalam sekejap, cakar naga emas keunguannya telah mendarat di Huo Yuhao. Dia telah menangkap Huo Yuhao, namun, Huo Yuhao tidak menolak sama sekali. Ada ekspresi tenang di wajahnya, seolah dia tidak peduli dengan binatang buas nomor satu yang ada di depannya ini. Dia mengangkat kepalanya dan mendorong dadanya keluar. Yang ada hanya ekspresi lega dan arogan di wajahnya. Saat cakar naga emas keunguan Ditian mendarat di tubuh Huo Yuhao, kekuatan mengerikan disalurkan ke tubuhnya, dan api emas mawar padam. Inilah kekuatan Ditian. Bahkan Kaisar Binatang Wang QR tidak bisa berbuat apa-apa ketika Huo Yuhao menyalakan lautan spiritualnya. Namun Ditian berhasil menghentikannya dengan mudah. Ya, Huo Yuhao telah menyalakan lautan spiritualnya sendiri ketika dia mencoba melepaskan diri dari Xian Lin dan Yan Xiaoze sebelumnya. Kalau tidak mungkin dia bisa menakuti begitu banyak orang yang bergelar Douluo dengan ledakan spiritualnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualnya, saat ini, lautan spiritualnya yang terbakar telah padam. Saat Ditian mencabut cakarnya, Huo Yuhao juga dibawa ke depannya. Huo Yuhao bahkan tidak setinggi mata emas Ditian. Dia tampak sangat kecil di depan Ditian. "Bajingan! Kaulah yang merayu Kaisar Binatang dan membuatnya mengorbankan dirinya sebagai pengorbanan untukmu. Apakah kamu tidak percaya bahwa aku punya banyak cara untuk menyiksamu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian?"
Tekanan mengerikan yang datang darinya menyebabkan ruang di sekitar Huo Yuhao mulai retak. Kekuatan hisap besar yang datang dari Ditian bahkan mengancam akan menarik keluar semangat Huo Yuhao. Dia mulai merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuh dan jiwanya, namun, Huo Yuhao telah mengalami banyak kesakitan sebelumnya. Rasa sakit yang ditimpakan Ditian padanya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit luar biasa yang dideritanya saat dia menyatu dengan permaisuri es. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dideritanya saat dia mengonsumsi air dari mata air matahari terik untuk Wang Dong'er. Adapun rasa sakit yang dia rasakan dalam jiwanya, bagaimana bisa dibandingkan dengan rasa sakit saat melihat Wang Dong'er tertidur lelap, dan melihat Wang Qr mengorbankan dirinya untuknya, Huo Yuhao sangat tenang. Rasa sakit luar biasa yang dia rasakan menyebabkan butiran keringat mengalir di dahinya. Namun, wajahnya masih dipenuhi arogansi saat Ditian menangkapnya. Dia tidak menangis kesakitan, dan dia tidak akan memohon belas kasihan. Dia hanya menatap Ditian dengan tenang. Sepertinya kematian yang bisa datang kapan saja tidak berarti apa-apa baginya. Melihat Huo Yuhao dengan rela mendarat di tangan Ditian, Tetua Xuan sangat marah, dan berteriak dengan marah ke langit, "Ditian, aku bersumpah atas statusku sebagai Kepala Balai Paviliun Dewa Laut bahwa aku akan sepenuhnya memusnahkan semua makhluk jiwa di hutan Great Star Dou jika kamu berani menyakitinya." Ya, gelombang binatang itu mungkin datang karena Huo Yuhao. Namun, seberapa besar kontribusi Huo Yuhao pada akademi selama tahun-tahun ini? Dia telah menciptakan roh yang belum pernah ada sebelumnya dan memainkan peran besar dalam membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berkembang. Dia, BIBI, dan yang lainnya telah mendirikan sekte Tang, dan membantu Akademi mencapai kejayaan tertinggi dalam 2 turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut elit kontinental sebelumnya. Dia juga merupakan pewaris Paviliun Dewa Laut, yang dipilih secara pribadi oleh Penatua MU. Dia memiliki jiwa bela diri tertinggi, dan merupakan kebanggaan Akademi Shrek. Dia bahkan memimpin sekte Tang untuk menyelamatkan hampir semua sandera yang dipenjara oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Adalah suatu kebetulan bahwa Kaisar Binatang telah mengorbankan dirinya untuknya. Bencana yang menimpa Shrek hanyalah takdir. Saat bencana ini akan sepenuhnya menimpa Shrek, dia muncul sekali lagi, dan rela mengorbankan dirinya untuk mengatasi bencana ini. Bagaimana Penatua Xuan bisa menyaksikannya mati tanpa melakukan apapun? Ditian dengan dingin menjawab, "Saya tidak pernah bermaksud melepaskan Shrek. Aku akan membunuh kalian semua. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berencana mengubah seluruh hutan Great Star Dou menjadi mayat. Aku bisa melakukan itu." Huo Yuhao tiba-tiba berkata dengan dingin. Bahkan di bawah tekanan Ditian, dia masih menahan rasa sakit yang menyiksa, dan niat spiritual ini masih secara akurat masuk ke dalam pikiran Ditian. "Saya memiliki warisan pengorbanan Kaisar Binatang. Saya sekarang mengendalikan kekuatan takdir yang pernah dia kendalikan. Mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu atau menentukan nasibmu. Namun, setidaknya aku bisa menentukan nasibku sendiri. Aku bisa mengakhiri takdirku sendiri dengan sebuah pikiran, dan mati begitu saja. Saat itu terjadi, aku akan mengakhiri takdir hutan Great Star Dou juga." "Dewa Binatang, apakah kamu percaya pada takdir?" Huo Yuhao mengucapkan kalimat terakhir itu kata demi kata. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. "Apakah kamu mengancamku?" Ditian meraung marah. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, "Bisa dibilang begitu. Jika Shrek dihancurkan, hutan Great Star Dou akan mengikutinya. Sebagai Dewa Binatang, bukankah kamu akan memikirkan rakyatmu?" Ditian dengan marah berkata, "Kota Shrek telah merugikan rakyatku selama bertahun-tahun. Perseteruan darah ini hanya bisa dibersihkan dengan darah manusia." Huo Yuhao membentak, "Kalian semua pantas mendapatkannya. Jika Anda tidak memimpin pasukan Soul Beast untuk menyerang kami, Anda tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Namun, Anda masih memiliki setengah dari mata pelajaran Anda. Hutan Great Star Dou masih dapat menjaga keseimbangan ekologisnya. Pertama-tama mari kita abaikan fakta bahwa kematianku akan mengakhiri takdir hutan Great Star Dou. Tanyakan pada diri Anda, berapa banyak makhluk jiwa di luar kota saat ini yang dapat bertahan hidup setelah Anda menghancurkan Shrek? Akankah 3 kerajaan di benua Douluo melepaskan kalian semua? Bagi mereka, hutan Great Star Dou adalah gudang harta karun yang sangat besar. Bahkan setelah Anda menghancurkan Shrek, hutan masih mengalami kerugian besar.
Ketiga kerajaan akan merasakan peluang luar biasa untuk bergerak di hutan. Hutan Great Stardew akan hancur jika Shrek dihancurkan. Anda masih memiliki harapan jika mundur sekarang, Di Tian tiba-tiba menjadi tenang, dan mata emasnya juga semakin dalam. Dia berhenti mengaum, dan berinteraksi dengan Huo Yuhao menggunakan niat spiritualnya juga. Ya, kamu benar. Kehancuran Shrek mungkin menjadi katalisator kehancuran hutan Great Stardew. Namun, apakah Anda yakin manusia tidak akan menghancurkan kita, meski kita mundur sekarang? Anda salah. Mereka masih akan terus mengincar kita. Manusia itu serakah. Ketika hanya ada master jiwa, sejumlah besar cincin jiwa sudah dibutuhkan. Sekarang setelah ada insinyur jiwa, beberapa master jiwa biasa yang awalnya tidak seharusnya naik ke tingkat yang lebih tinggi juga dapat meningkat melalui beberapa metode khusus. Bahkan jika kualitas cincin jiwa yang mereka butuhkan lebih rendah, mereka masih harus membunuh makhluk jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa itu. Sekarang hutan Great Stardew telah sangat menderita. Kita tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri di masa depan. Saat alat jiwa Anda menjadi lebih kuat, akankah ada ruang untuk kelangsungan hidup makhluk jiwa? Meskipun pengorbanan Kaisar Binatang adalah salah satu alasan kami memulai gelombang binatang ini, itu bukan satu-satunya alasan. Lebih penting lagi, kami merasa perlu untuk menghentikan evolusimu sebelum kami menjadi budakmu dan dihancurkan. Huo Yuhao terkejut dengan ketenangan Di Tian yang tiba-tiba. Dia tidak lagi terdengar segila sebelumnya. Atau mungkin dia tidak pernah mengamuk sama sekali. Ya Tuhan, aku punya pertanyaan untukmu. Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Dia yakin bahwa Di Tian akan dapat dengan jelas merasakan gelombang spiritual apapun darinya, tidak peduli seberapa kecilnya. Tanyakan padaku, jawab Di Tian. Namun, Huo Yuhao bisa melihat jejak kesepian di mata emasnya yang besar. Huo Yuhao bertanya, kamu adalah raja dari semua binatang, pelindung semua makhluk jiwa dan binatang buas nomor 1, seperti yang dinilai oleh manusia. Namun, Anda harus mengakui bahwa manusia jauh lebih cerdas daripada makhluk jiwa. Apakah saya benar? Di Tian menjawab, ya, kamu benar. Jika tidak, manusia tidak akan mampu berevolusi dari posisi mereka sebagai mangsa menjadi seperti sekarang ini dalam waktu beberapa puluh ribu tahun saja. Meski aku tidak mau mengakuinya, manusia memang penguasa seluruh benua. Huo Yuhao berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa manusia tidak menyadari ketidakseimbangan yang timbul antara manusia dan makhluk jiwa ketika insinyur jiwa menjadi populer dan jumlah master jiwa dan insinyur jiwa meningkat? Mungkin sebagian besar master jiwa dan insinyur jiwa mengabaikan hal ini karena kepentingan mereka sendiri, tetapi pasti ada beberapa orang dengan pandangan jauh ke depan yang telah menyadari masalah ini. Bukan? Lagi pula, apa gunanya bagi manusia jika makhluk jiwa dihancurkan? Kita akan kehilangan sumber cincin jiwa kita. Jika tidak ada master jiwa di masa depan, profesi ini akan selamanya hilang dari sejarah, bukan? Itu akan sangat berbahaya bagi perkembangan para master jiwa dan insinyur jiwa. Setelah terdiam beberapa saat, Di Tian berkata, terus kenapa? Mampukah manusia menghentikan keserakahan para master jiwa dan insinyur jiwa? Dan berhenti berburu dan membunuh monster jiwa? Huo Yuhao menjawab, saya tidak punya cara untuk melakukan itu, setiap makhluk hidup serakah dengan caranya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Harapanmu adalah manusia berhenti mengejar cincin jiwa, tapi itu tidak mungkin. Kami hanya bisa menyelesaikan masalah bunga dengan menggunakan bunga. Di Tian tercengang, menggunakan bunga? Apakah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki cara untuk menyelesaikan masalah terkait cincin jiwa ini? Huo Yuhao menjawab, saya tidak yakin, tapi kita bisa mencobanya. Bisakah kamu mengendurkan penindasanmu terhadapku? Saya tidak akan lari. Kalau tidak, aku tidak akan muncul. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu.